Ukhti sekarang ini menjadi seorang muslimah, ya. Saya ingin tahu kira-kira ajaran sebelum menjadi seorang muslimah ini seperti apa pandangannya dan kekeliruan apa yang kemudian sangat-sangat mencolok di agama sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan. Dalam ibadah, dalam ibadah itu kalau ingat itu lucu ya. Saya tuh pakai jas, astagfirullahaladzim, style jas, membawa tas yang cantik, ya kan, dengan gaya kewanitaan, pergi ibadah, ya kan, sampai dalam ke gereja, kaki diangkat satu, ya kan, astagfirullahaladzim. Nah, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Yang paling aku sesalkan itu dalam berdoa. Lagi kita berdoa itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada yang buang angin. Jadi hilang konsentrasi berdoa itu hilang. Aduh, siapa pula yang kentut ini. Jadi hilang. Itu yang membuat ya memang seharusnya gak pantas sih ibadah seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Karena kan sejatinya ibadah itu ya harus menjaga diri kita suci, menjaga kebersihan itu loh. Dan memang cara pendeta itu juga menyampaikan ibadahnya itu beda dengan kita, beda ya dengan Islam. Kalau di Islam, kalau kita bertanya lewat konteks gak masalah. Tapi kalau di dalam gereja kita bertanya lewat konteks tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita membahas Yohanes 14 ayat 6, ya bertanyalah di situ. Jangan membahas keluaran, kejadian, jangan. Karena kita bakalan kena marah. Gitu. Dan saya memang harus akui ya, doktrin daripada pendeta itu memang luar biasa. Luar biasa banget. Jadi kita itu yang membuat kita ya udah kita percaya dia ngomong itu, ya kita percaya, kita pulang ke rumah dan kita tidak membuka lagi kitab itu. Walaupun pada akhirnya kita menyadari ternyata apa yang dikatakan Pak Pendeta itu, Ibu Pendeta itu ternyata tidak benar gitu. Oh, jadi di tempat ibadah bisa bisa kentut gitu ya? Ya, Tapi itu tempat kudus katanya. Betul, brother Bang Zuma itu benar juga. Saya waktu dalam Amerika, USA, Chicago downtown, ada yang satu orang Katolik, laki-laki tapi itu masalah juga. Itu sudah kentut waktu dalam gereja, waktu ibadah, tidak apa-apa. Ya ini berpikir bagaimana itu agama yang tidak kasih info untuk cuci badan atau koda ethics untuk uh, untuk prayers ya, untuk ibadah ya, gak ada koda ethics di dalam dalam agama Kristen untuk prayer, untuk ibadah ya. Sudah itu berpikir orangnya itu sendiri masuk Islam, brother. Di sana Hmm. juga ada misal seperti itu dalam USA, brother. Jazakallah. Tapi tempat kudus kok bisa ya kayak gitu ya? ya gimana mau dibilang, ya namanya orang gimana ya, itu kita bilang oknum ya, oknum yang, tapi memang ya memang ini saya juga ini ya, di dalam peraturan dari gereja itu nggak ada kayak gitu, nggak ada ngasih tahu kita nggak boleh kentut di gereja, nggak ada ngasih tahu kayak gitu, nggak ada. Kan kalau di Islam kan kalau kita buang angin kita wudhu lagi. Nah, walaupun kita ibaratnya udah pakai mukena, kayak saya sering ya, udah pakai kena, tiba-tiba buang angin, saya wudhu lagi. Nggak bisa saya langsung sholat. Tapi di dalam namanya ibadah gereja, nggak ada peraturan kayak gitu, nggak ada. Jadi kita tuh tidak dianjurkan kalau menyembah Tuhan gini gitu, nggak ada, nggak ada. Jadi kita bebas. Bahkan dalam berpakaian pun, pada zaman saya ya, berpakaian pun pakai baju seksi, no comment, nggak masalah gitu. Jangan-jangan Bunda Hesti pernah kentut juga di gereja nih. Ini apa sih, Bunda? Dewa nanya sedikit. Ya. Kalau misalkan pada saat si pendeta itu ngajar nih ya, ngajar, memberikan pengajaran kepada jemaahnya, tiba-tiba mencret, gimana tuh? Astagfirullahaladzim, itu Itu belum gimana? pernah, itu belum Enggak, pernah. ini nanya doang diterusin atau enggak. Kan dia punya penyakit mencret gimana? Kan nggak tahu kita. Mungkin sebelum dia khotbah dia ini dulu, dia
kamar mandi dulu baru dia khotbah gitu. Oh, pakai pampers berarti ya. Ya, ya. Lanjut dulu Bang Juma sekarang. Iya, iya, iya. Jadi itu pandangannya agama sebelumnya ya. Apa tidak ada sisi kebenaran yang Anda temukan gitu waktu di agama sebelumnya gitu? Ada sisi kebenaran yang kemudian mungkin dalam hati untuk mengajak kembali ke sana gitu. Kebenaran, kebenaran gimana ya? Gak ada kebenaran. Bahkan waktu saya dibaptis aja saya gelik loh, beneran. Jadi saya itu kan waktu itu di salah satu gereja, di kan di gereja kami itu ada namanya itu kolam. Jadi kalau pendeta lagi khotbah atau nggak ada pembaptisan, itu kolamnya ditutup, bisa ditutup. Nanti kolam itu dibuka lah. Nah itu yang ngapain itu laki-laki loh, pendetanya yang laki-laki. Jadi kan kita dicelupkan tuh. Saya pada masa itu pakai baju putih. Terus terang saya konsentrasi pun hilang. Karena pada masa itu saya masih gadis ya, konsentrasi hilang. Jadi pikiran saya itu waktu itu kan ngebayangin itu sebelum dibaptis itu saya deg-degan karena pikiran saya nanti saya tenggelam gak ya, nanti saya tenggelam, tapi baju putih. Mohon maaf ya namanya wanita ya, itu kalau kita walaupun tenggelamnya hanya sebentar, itu baju itu mengembang di dalam air, terus terangkat, itu perut saya nampak loh, saya makanya sampai akhirnya saya gak pede, saya turun di perut. Saya juga berpikir seharusnya kan yang ngapain saya pendeta perempuan dan di tempat tertutup, ini di tempat terbuka loh, disaksikan banyak orang. Itu membuat saya kebenaran yang mana mau dicari. Dalam pembaptisan aja seperti itu, pakai celana pendek, kan disuruh pakai celana pendek, terus baju harus warna putih, kemeja, terserah deh kemeja apa kaos, tapi kalau dia masuk ke dalam air itu baju mengembang, bakalan terangkat. Nah itu saya juga bertanya, bahkan saya sudah tanya kepala salah satu di room saya, dan saya tanya salah satu pendeta, itu gimana kalau maaf ya, kalau pendetanya itu traveling otaknya. Mohon maaf, kalau traveling, karena saya aja dulu berpikir seperti itu. Tapi insya Allah pendetanya konsentrasi deh. Jadi tidak ada kebenaran yang saya dapatkan di sini Bang Juma. Oh gitu. Iya, 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 iya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Bang Dewa silakan, Dek. Tadi udah sih Bang ya. Dewa sih cuma pengen tahu itu aja. Dan Apa berdasarkan fakta ya, fakta yang di lapangan, Dewa pernah waktu itu di Bali Bang ya, posisi di Bali. Ini nyata ini ya. Nah pada saat di Bali, Dewa berteman sama seorang ini ya, seorang dari Singapura. Dia beragama Kristen. Pada saat itu malam minggu, Dewa pun waktu zaman jahiliyah ya, sering yang namanya meninggalkan sholat gitu waktu di Bali. Wah, Dewa sendiri begitu. Nah, pada saat malam minggu dia mabuk-mabukan. Ini bukan bohong Dewa ya. Dia mabuk-mabukan, terus dia membawa, mohon maaf ya, membawa wanita gitu kan, membawa wanita. Setelah itu pagi-paginya dia berangkat ke gereja, diantar sama Dewa. Itu tidak mandi, tidak apa, hanya cuci muka, gosok gigi, semprot ketek kiri, ketek kanan, langsung ke gereja dia. Itu pengalaman Dewa Bang ya. Nah, kalau di Islam tidak dibenarkan seperti itu, gitu loh Bunda. Ya itu benar Nah, Bang. kembali ke pertanyaan Dewa tadi yang awal, kalau misalkan mencret, Itu saya belum itu saya gak ada, Oh belum ya. belum ketemu ya. Tapi itu Bang, Hmm. makanya saya bilang ya, saya itu kan dulu melayani ya, itu kadang kesel ya. Saya melayani di salah satu gereja di Hasanuddin Medan ya. Jadi kita itu melayani jiwa-jiwa. Jadi siapa yang minta didoain naiklah ke depan, berdiri di depan. Jadi ada berapa orang di depan ya kan. Nah, saya nggak tahu ya, orang itu kayak kemasukan Roh Kudus katanya, Roh Kudus. Tapi kalau saya bilang itu bukan Roh Kudus, itu kesurupan. Karena saya pernah mencoba seperti itu, nggak ada Roh Kudus. Saya malah bilang mana nih Roh Kudus, nggak masuk. Kok orang itu pada kayak gitu gemetar-gemetar, gua mah kayak gini doang gitu. Nah sekali kan banyak yang pingsan itu ya, banyak yang jatuh.
saya pegang lah ya, namanya kita merangkul yang jatuh, itu saya pegang keteknya. Astagfirullahaladzim, saya sampai bilang udahlah ibadah seminggu sekali gak mandi pula, aduh, tuh, baunya minta ampun, bener. Dari situ kejadian, gak mau lagi aku ngambil bagian yang nolongin orang pingsan. Aku suruh orang lain aja, aku bagian pintu depan aja deh menyambut tamu-tamu. Itu bener. Jadi udah ibadah seminggu sekali gak mandi, bener. Pakai parfum, bener. Itu ini wanita pula lagi, bener. Berarti jorok-jorok ya perempuan Kristen. Misal brother itu untuk masuk di dalam masjid, kode ethics sudah kasih dari Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, harus wajib wudu yang auto mandi, dan sebelum masuk masjid atau tempat ibadah Muslim, dua, dan gak boleh suara basah, kasih salam. Itu kode ethics di dalam Islam ya. Tapi di dalam agama Kristen gak ada kode ethics untuk masuk gereja. Itu bukan wajib untuk orang Kristen untuk mandi atau ablution atau wadu, tidak ada kode ethics. Yang orang sudah misal kencing di dalam kamar mandi baru yang bisa masuk di dalam gereja, gak apa-apa itu. No problem. Kullu halal. Itu. Dan untuk datang bulan ya, saya baca type di bawah. Datang bulan boleh dalam ibadah, boleh ibadah boleh. Beda sama yang saya Islam ini, kita yang Islam ini. Dan benar luar biasa ya di Islam ini, masya Allah. Masalah mandi junub ya, masya Allah, masya Allah. Tahu nggak sih, kebayang nggak sih kalau di Kristen itu malamnya berhubungan suami istri, besoknya gak mandi, cuman sikat gigi dengan alasan telat, udah kesiangan gitu. Itu kebayang nggak? Sementara di dalam Islam kita jangankan untuk untuk sholat ya, bahkan untuk makan aja pun dianjurkan mandi dulu habis berhubungan loh. Itu sunnahnya ya. Jadi kita habis berhubungan mandi dulu baru boleh makan, apalagi dalam sholat. Nah tapi kalau ke Kristen, aduh aku tuh benar-benar gak kebayang ya, berhubungan suami istri malamnya, paginya besok dia mau ibadah, telat aliasan bangun kesiangan, cuman sikat gigi gak masalah. Itu Jadi Baik. gini ya Bun ya, bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita tidak suci? Ini rada-rada bingung juga Dewa ya. Dan itu jadi kalau misalkan toh mereka tidak cebok, tidak mandi, tidak dibersihkan, berarti lengket atau itu ya? Bang Juma ya, kayak kemarin waktu di kamar mandi lengket gitu ya Bang ya? Bener nggak Bang? Aneh kau. astagfirullah. Nah, Bunda Hesti, kan kalau di Kristen itu ibadah masuk gereja itu sepatu dipakai ya. Iya, iya. Nah, gimana kalau sepatu itu, kalau orang Sunda mah bilang nincak di ucing, ya nginjak kotoran gitu, itu nggak dicuci dulu sepatunya boleh masuk? Enggak, no comment, masuk aja nggak apa-apa. Orang kayak Nggak saya apa-apa, bilang masuk aja tadi, ya. keteknya aja bau, gak masalah, no comment. Masya Allah. Betul sister, betul. Tidak masalah. Tidak masalah itu. Benar. Itu berarti nggak husu ya dia ibadahnya, karena ada aroma-aroma yang menyebar tidak sedap. Itu gimana itu? Ya, makanya kalau saya ingat zaman jahiliyah saya itu lucu. Saya ke gereja itu, saya pernah loh ke gereja itu, kalau baju saya nggak pernah seksi, rok. Saya pakai rok pendek di atas lutut, ya kan. Aduh, memamerkan kemontokan dia jalan lega-lega, itu kadang lucu ya. Dalam ibadah kayak Astagfirullahaladzim. gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Bisa ajak Dewa nggak nanti Bun? Astagfirullahaladzim. Jadi saya itu dulu pakai rok hitam pendeknya di atas lutut, dan pakai baju putih karena saya melayani kan. Tahu dong baju kemeja putih itu dengan gayanya gimana ya kan. Karena zaman itu juga dulu kami pakai kemeja yang pas-pas ya kan. Apalagi mohon maaf ya, gak usah munafik ya buat perempuan yang ada di sini. Kalau kita punya badan bagus, itu pasti kita memamerkannya. Pasti dengan rok pendek, kemeja yang ketat ya kan, warna putih, ditambah lagi pakai tas yang cantik, dengan jalan lenggak-lenggok ke ibadah, masya Allah.
Jadi sebenarnya kalau saya bilang zaman jahiliyah saya itu ini bukan mau ibadah, tapi mau pamer. Masya Allah, ya. Sampai segitunya ya. Kalau di Islam itu emang harus tertutup hijab dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu tertutup. Iya, full. Untuk wanita satar itu dari atas sampai bawah. Enggak, kalau untuk Untung kalau datang bulan ya, mau jangankan pakai softtek, tembus pun nggak masalah. Tembus, nggak masalah, no comment. jorok. Ih, berarti jorok-jorok ya orang-orang dari seberang itu ya. Kan gini bang, jadi dia dari rumah udah pakai softtek, ternyata datang bulannya banyak ya, dia nggak bawa softtek cadangan, ya tembus, ya nggak masalah sih. Paling kita tegur, kak merah gitu. Nanti ditutupin pakai tasnya gitu. Iya, iya. Gimana, masih dilanjut, Bunda? Tapi kalau saya bilangnya, kalau kalian malas wudhu, enak tuh Kristen. Dan perlu kalian ketahui, Kristen itu percaya Tuhan Yesus Juru Selamat masuk surga. Tuh. Terus Bunda, kalau tata cara berhubungan badan gitu ya, ada nggak aturan di dalam kekristenan itu lagi istrinya lagi menstruasi itu diperbolehkan? Ada nggak aturannya? Dilarang gitu? Ada nggak? Kalau yang setahu saya nggak ada sih, setahu saya ya. Hmm, Gak ada brother, gak ada di dalam oh, agama nggak ada ya? Kristen gak ada koda ethics untuk hidup. Gak ada. Berarti untuk Itu berhubungan koda etik badan, dari otak aja sendiri. Silakan. Itu kalau seperti itu berarti dibebaskan lewat mana itu? Bang Dewa ngerti, Bang Dewa. kalau Dewa mah nggak pernah sih, karena di Islam tidak boleh gitu. Emang jelas tidak boleh, itu kan najis, itu dilarang. Bahkan ada yang Iya. mengatakan kalau kita berhubungan badan dengan istri kita yang lagi menstruasi, itu sama aja kita berhubungan badan dengan anjing. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya di Islam itu ketat, nggak boleh gitu kan, kalau istri lagi menstruasi. Terus bagaimana kalau misalkan nggak kuat? Nah ini Bang Juma nanti yang jawab itu. Kalau Dewa pribadi sih dikempit pakai ketek, Bun. Ketek istri. Nah, kasih Kalau remason. seperti itu nanti gini, Bang Dewa. Iya, iya, iya. Begitu masuknya bersih, pas keluar jadi cepot gitu ya, Bang Dewa ya. Nggak, tapi ini perlu Memakilah didiskusikan Wilujeng ini. Sempit. Ini perlu didiskusikan itu. Bang, gimana Bang Juma? Kalau misalkan istri kita lagi menstruasi, sementara keadaan suaminya itu lagi kebelet gitu, Bang. Puasa lah. Masa Oh, nggak kalah bisa, sama nggak bisa Bang, nggak bisa puasa. Kenapa bisa Jalan rupanya? keluar. Brother. Suaminya juga haid. Sabar brother. Gimana Sabar Brother brother, Jia? gak boleh. Gak boleh brother, gak boleh. Tidak ada Oh, nggak yang boleh. aturan dalam Islam, gak boleh. Iya, baik. Rasulullah Ya. Sallallahu Taala Alaihi Wasallam sudah kasih dalam explicit dalam hadis gak boleh. Artinya gak boleh. Baik. If Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam say no, it means no. Literal. Itu literal bukan figurative. Iya. Terus Oke. jalan keluarnya satu-satunya berarti mesti ditahan, Bang ya? Iya tahan, sabar aja brother. Itu yang Sabar. solusi. Oke. Kalau dalam Kristen ditahan, tapi kan lapu-lapu banyak. Kalau tidak tahan gimana ini? Lapu-lapu banyak. Lapo-lapo itu apa? Lapo Tuak itu tempat Kedai nongkrongan tua. mereka itu. Astagfirullahaladzim. Nongkrong di kedai tua, nongkrong di kedai Astagfirullahaladzim. Itu brother Mahadeva ada solusi juga. Misal orang sudah lihat satu istri yang ada kuat untuk dua istri nikah dua kali, yang dua istri yang tidak mungkin dua istri satu kali menstruasi ya, beda-beda waktunya itu. Yang satu istri ada menstruasi, yang pergi ke istri yang kedua.
Yang tapi orang tidak ada kuat nikah 2 kali, tidak bisa adil, sabar aja. Berada itu berapa hari? 3 hari, 4 hari, 7 hari maksimum. 3 sampai 7 hari maksimum berada. Sabar. Iya, iya, iya. Bang Dewa ini Kalau nanya Dewa itu tadi aneh-aneh deh. boneka 10 pakai menit boneka. lagi saya naikkan yang Kristen ya untuk mengkantal ini ya biar seru dan biar mengedukasi. Oh ya, boleh, Dilanjut boleh. aja dulu Dewa Bang yang Dewa. turun aja. Nanti Nggak apa-apa, Dewa yang turun dilanjut aja. aja dulu. Enggak, nanti 10 menit lagi. Bang Dewa bisa nggak sih kalau nanya itu jangan yang aneh-aneh deh. Enggak, ini kan berhubungan dengan ajaran. Ini gini kita buka. Soalnya Islam itu kan pengajarannya kan lengkap semuanya. Makanya kita harus tahu juga gitu kan. Kan Dewa kan bujangan. Dewa harus tahu dulu jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi kata Bang Jia tadi ya bersabar gitu. Andaikan tidak bersabar gimana? Kan ada orang yang nafsunya itu kayak apa ya? Kayak begitu dipegang aja langsung nyetrum gitu loh Bun. Itu ada yang seperti itu. Pegang dikit nyeret-nyeret aja Bun, nyetrum gitu Bun maksudnya. Sos leos ya. Baik, berarti Iwan Bila di sini kita tahu ya, ternyata itu bersabar. Kita tidak boleh yang namanya berhubungan sama istri yang sedang menstruasi. Tidak Itu boleh. dalam Islam ya Bang, itu dalam Islam. Ya, dalam Islam. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nggak kuat, kalau misalkan pakai tangan, kira-kira boleh nggak itu, Bang Juma? Bang Jia? Kalau setahu saya harus istri yang megang itu saya juga waktu saya Islam ya, dalam hal itu saya diajarin harus istri, kalau suami yang megang haram jatuhnya, harus istri Udah yang dong jangan ngomongin itu nanti saya gimana. Bang Dewa Jangan ngomongin nih, itu Bang dong. Dewa nih cerita Ini- nanyanya Bang Dewa aneh-aneh kan, enak aku punya juga pasangan, saya enggak. kan enggak. Saya gimana? Harus Lagian ada Yang lain aja jawaban. temanya. Lagian aku perempuan sendiri loh, kelihatannya yang gitu-gitu aneh nih kalian ini. Iya, 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 iya. Oh, jadi intinya harus bersabar gitu aja ya. Bersabar. Terus apalagi yang belum menikah gitu kan, sudah berapa bulan gitu. Bukannya menikah ya bersabar gitu itu. Nggak ada cara lain. Bener nggak Bang Juma? Kecuali bersabar. Jadi Puasa, Wak, Sabarnya. puasa. mau nyindir takut bener deh Bang ini ya Allah Saya ya minta Rabbi. izin turun ya. Jazakallah. Assalamualaikum Baik Brother warahmatullahi Jia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ahijia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahijia. Ya, saya naikin oten satu persatu. Biar saya yang ngomong gini. Yang agama Kristen silahkan naik, yang Kristen aja. Mm-mm. Bombar, selamat malam Bombar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Musim cuman ini saya mau nanya, bukan ngetes, cuman memang betul-betul nggak tahu perihal agama Kristen. Barangkali Akang sama Teteh tahu jawabannya. Kan kalau misalnya kita umat Muslim gitu ya meninggal kan jelas ya dikubur gitu. Mau terlepas dia dari Chinese atau apa, cuman dikubur. Nah ini saya punya teman, bapak dia meninggal tapi dikremasi, dia agamanya Kristen gitu. Nah itu diperbolehkan nggak sih atau gimana sebenarnya di aturan agama mereka gitu? Kalau setahu saya di kremasi itu agama Buddha ya setahu saya. Kalau di Kristen nggak ada, mungkin ada permintaan yang almarhum itu seperti itu gitu, mungkin saya nggak tahu. Kalau kematian dia dalam Kristen, ada yang dia dimasukkan ke dalam peti, terus ditaruh ke dalam tanah. Tapi ada juga dimasukkan ke dalam peti, jadi dibikin nih apa itu namanya, di semen, bentuknya kayak kuburan di semen, tapi nggak masuk ke tanah loh, ngerti nggak? Jadi dibikin semen, ada semen kan, semen bentuk kuburan, semennya tuh bentuk kuburan kayak peti mati, tapi dia nggak masuk ke tanah. Jadi misalnya ini saya punya opung saya masukkan ke dalam semen itu, nah pas pembongkaran tengkorak itu dibongkar lagi, jadi masih utuh dia di dalam peti itu, nggak kena tanah. Nah itu, jadi itunya tuh makanya coba perhatikan kuburan orang Batak itu kan cantik-cantik ya, kuburan orang Batak itu.
Setahu saya sih dimasukkan ke dalam peti, dikuburkan. Kalau inkarnasi setahu saya agama Buddha. Ya itu soalnya saya bingung kayak gitu, dia Kristen, bahkan setelah di kremasi kan di Larung tuh ya, di Ancol. Nah udah gitu berdoa lagi, di situ ada pendetanya gitu. Nah saya pernah nanya ke teman saya yang Kristen, cuman dia bilang aduh saya kurang tahu bro, dia ya saya lebih menghargai gitu ya daripada dia ngarang gitu. Dia bilang saya nggak ngerti bro gitu. Nah saya masih bingung di situnya, apakah setahu saya kan ya itu di peti ya, apakah nggak ada larangannya gitu atau gimana kok bisa dikremasi gitu. Dia Ya, baik. Chinese itunya, Mungkin Chinese Kristen. ya seperti itu, silakan dijawab dulu Bunda. Saya mau naikin yang lain dulu ya, Ahi Bomber. Ya, iya Kang. Saya Oke. turun ya. Jazakallah Terima kasih. bihair. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu Waalaikumsalam. sih bukan agama Buddha, agama Hindu yang inkarnasi. Oke lanjut Bang Juma. Iya, saya juga dulu punya pengalaman ya. Saya punya teman SD waktu itu. Saya kelas 5 SD, saya sering ke rumah beliau dan pada saat Natal itu ketika mereka makan bersama, itu neneknya yang sudah meninggal puluhan tahun dikeluarkan dari lemari. Disuruh duduk di meja makan, disisirin, ganti bajunya gitu. Itu adalah ibu dari bapak teman saya. Nah, kejadian berlangsung lama ketika kemudian saya kembali ke kota Makassar untuk kuliah. Saya teringat teman SD saya itu, sahabat saya. Saya ke rumahnya, ke rumah beliau. Saya tanya, nenekmu masih ada di rumah? Ada, kamu mau ketemu? Saya, enggak. Ya, jadi kamu serius? Nenek kamu masih ada? Adalah, mamaku nggak mau bawa ke kampung untuk dikuburkan. Beliau mau mamanya ada terus di rumah. Nah, itu kenapa terjadi? Karena sepanjang saya belajar saat ini itu tidak ada syarat tertentu kemudian yang harus dilakukan yang sifatnya rukun layaknya di kita. Nah, sementara seharusnya kalau teman-teman kita ini menjadi pengikut, harusnya kan melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Jadi begitu dia mati, ya segera dikuburkan. Kuburannya pun ya harus di tanah gitu. Cuman kalau Yesus itu kan pemakamannya di dalam goa. Jadi dia tidak layak sebenarnya disebut kuburan, karena dia diletakkan di dalam goa, goa yang punya pintu gitu. Nah, sehingga mungkin juga itu yang menjadi acuan sehingga komunitas Kristen khususnya di Makassar ini, di basis tempat mereka itu, mereka menguburkan mayat-mayat orang yang sudah meninggal itu di goa-goa gitu, dalam batu yang dipahat, ya dilubangin, habis itu mayatnya ditaruh di sana. Tapi yang saya lihat itu budaya kebanyakan, adat istiadat. Karena dalam waktu tertentu mayat yang tadinya sudah disimpan dalam lubang batu itu nanti akan dikeluarin, diganti bajunya dan seterusnya seperti itu. Bang Itu Juma sih Berarti pengalaman saya. hukum agama sama hukum adat kalah dong, hukum agama Gurunda kalau seperti itu. Ya kan sejatinya mereka tidak percaya agama. Yesus datang tidak iya. membawa agama gitu. ya aku mau nanya, di dalam Islam ada nggak Assalamualaikum pembongkaran Bang mayat? Zuma, izin sedikit sama Bang Zuma, ada perlu Bang nanti baca Japri, ada informasi yang lumayan penting. Iya. Dirimu belum menjapri aku loh. Ya karena ini masih OTW Japri aja. Berat Dibahas, soalnya. mungkin bisa dibahas di sini. Belum Dibahas kita aja di masih- sini, kalau jangan kalau nanti menurut terlalu saya. prematur, kita terlalu prematur nanti, maka kita konsultasikan dulu, nanti kalau memang iya kita publish nanti, tapi nanti jangan sekarang, jangan terlalu prematur. Oh iya. Silakan yang lain dulu lanjut, aku nanti ku sampaikan, aku masih menunggu nih, bentar Bang. Ya, Itu aku Utide, mau tanya, waalaikumsalam Bang Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Utide. Masalah pembongkaran mayat ada nggak di dalam Islam? Aku belum pernah dengar. Beliau ada di bawah. Iya, gimana Ukti, di mana? Di dalam pelajaran Islam ada nggak pembongkaran mayat? Karena di
kami di Kristen ada opungku kemarin mayatnya dibongkar, jadi tengkoraknya dikumpul-kumpulin terus dikubur lagi. Nah di dalam Islam ada nggak gitu? Biasanya sih, tapi itu bukan ini, bukan sebuah Ada bang, ada bang. Buat keperluan otopsi ada. Bukan, ini bukan Nah, otopsi, kalau ada bukan. syariat. Di keperluan Islam aja. bukan karena syariat. Iya. Ini bukan otopsi, jadi opung saya itu meninggalnya bilang umur saya 38. Berarti pembongkaran mayat 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar 20 tahun opung kami dikuburkan, terjadilah pembongkaran mayat, yaitu tulang-tulangnya dikumpulin gitu. Itu di dalam Islam ada Di nggak? Islam nggak ada. Kalau di Islam kita Cuma nggak ada ya. ini Bunda, saya sedikit ini. Kenapa sih sekarang sampai mati-matian ngebela Islam itu? Karena apa sih? Dulunya kan Kristen tuh, Kristen akut, Kristen lama banget gitu. Kenapa sekarang malah berbalik gitu? Ibadahnya itu luar biasa, beda banget. Ibadahnya luar biasa. Dan saya itu ya, kalau cerita kalian gak bakalan percaya, jadi saya gak mau cerita. Nggak Saya apa-apa. itu Percaya, Cerita aja. percaya. Percaya, jangankan jujur, bohong aja percaya. Nggak apa-apa. saya itu 3 kali ya, 3 kali tuh mimpi. Pertama saya mimpi Nabi Isa, karena ada orang katanya saya mimpi Yesus makanya saya masuk Kristen katanya. Saya mimpi Isa justru menguatkan saya. Jadi Isa itu seolah-olah mengatakan tetap di agama ini, aku hanya nabi. Nah itu, seperti itu ceritanya. Dan yang kedua, aku mimpi melihat bulan ada 4. Dan bulan itu paling besar ada di atas kepala. Itu, aku bertanya, apa arti mimpi ini? Dan aku pernah cerita ke salah satu ustadz, dia nanya, kamu pengen apa? Aku pengen anakku hafiz Quran. Insya Allah terkabul. Benar terkabul. Terus yang ketiga, di sini benar-benar Budi saya kasih tahu ini mimpi yang ketiga ini masya Allah banget, dan ini benar-benar terbukti bahwa Allah itu gak bisa dilihat, benar. Jadi dalam mimpi itu aku mencari Allah. Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Mana yang katanya Allah? Mana katanya Tuhan? Mana? Tapi aku tidak menemukan Tuhan. Aku hanya melihat cahaya. Demi Allah cahaya itu lebih terang dari matahari. Demi Allah cahaya itu lebih terang dari lampu. Dan melihat cahaya itu mata tidak sakit. Mata tidak sakit, terang sekali cahaya itu. Tidak bisa ada yang menandingi keterangannya, dan mata tidak sakit. Disitulah aku putuskan, iya memang benar, Allah itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dan sejatinya Tuhan itu Tuhan yang menciptakan aku. Aku ini lahir dari rahim mamaku, tapi diciptakan. Ya, aku bukan Roh Kudus yang tiba-tiba ada, tidak. Aku diciptakan. Walaupun terjadi sperma betina dan sperma jantan, tetap aku ini diciptakan. Dan rasa cintaku tuh kepada Allah itu mengalir. Kalau aku bilang ya, yang berkuasa membolak-balikan hati itu Allah ya. Dan rezekiku terbesar adalah di Mbak mana Ade Allah, naikin, Mbak Ade, host, Mbak Ade naikin. Oh iya, silakan Badai kirim permintaan. di mana Allah itu tidak membolakkan hati aku. Walaupun sampai detik ini saya masih bertengkar dengan orang tua, dan saya juga lagi memikirkan caranya bicara dengan orang tua dari hati ke hati. Dan saya berharap Sebentar, Bunda mohon maaf sebentar. Ini Veronica Muslim apa Kristen? Veronica. Muslim, Pak. Oh, Muslim, Muslim. Pak. Ya, saya mau naikin yang Kristen dulu ya, sebentar ya. Oke, Pak. dan saya berharap teman-teman di sini, saya minta doanya, doakan papa saya supaya hatinya lembut, ya mau menerima anaknya, gitu aja deh. Ya, ini Bang Padli, Muslim apa Kristen? Oh Muslim Bang. Muslim. Saya mau naikin yang Kristen dulu ya Bang. Bentar, Apa mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Satu Ada yang mau pertanyaan ditanyakan, aja silakan. buat Amureku Bang Zuma ini. Siap. Iya. Mureh, Siap. kita kan kalau orang Sulawesi itu ada yang namanya misalnya pernikahan yang terlalu bermegah-megah begitu Mureh. Iya.
Sedangkan di dalam Islam itu kita kan kalau yang namanya ibadah tidak boleh terlalu bermewah-mewah atau bermegah-megahan. Itu bagaimana kita menyikapinya Mureh terhadap orang-orang tua yang dahulu-dahulu begitu? Maksudnya orang tua dahulu kenapa, Bang? Kan kita kan kayak kita orang Sulawesi itu agak kental yang namanya adatnya yang misalnya pernikahan. Cara penjelasan kepada orang tua kita di kampung itu bagaimana Mureh? Kan antara ibadah dengan yang namanya apa sih namanya kalau di Sulawesi mau meriah gitu loh, pamer atau gimana sih jatuhnya gimana itu Bang? Maksudnya serahan gitu bang, serahan. Kayak misalnya kan Pada kalau saat orang Sulawesi serahan. kita ada jujuran terus diminta sekian-sekian. Sedangkan kita mau ibadah ini Mureh. Iya, iya. Jadi terkait dengan hal seperti itu kan sudah tidak masuk dalam ranah ibadah gitu ya. Iya. Tapi kita tidak bisa juga mempersalahkan mereka karena itu sudah jadi budaya gitu. Iya. Iya. Kalau di Islam kan jelas sekali bahwasanya rukun-rukun nikah itu apa saja, syarat sah nikah itu apa saja gitu ya. Iya. Cuman karena pergeseran nilai-nilai budaya sehingga terkadang hal yang sifatnya agama itu dikesampingkan. Nah, itu adalah hal yang berat kemudian untuk kita tinggalkan. Betul. Karena yang ada kemudian yang terjadi di sana kan pengesahan sebagai suami istri terhadap dua anak manusia. Iya. Adapun kemudian adat yang mengikuti ya, saya rasa itu tergantung dari orangnya sih. Cuman kalau memang di kita khususnya di Kota Makassar atau di Bugis Makassar itu memang sudah ada tradisi gitu. Ya, tradisinya kalau dikatakan ria juga tidak, tapi mungkin itu adalah sebuah hiburan. Ya, hiburan untuk menyatukan, menggabungkan dua keluarga. Dan memang tradisi kita orang Sulawesi itu ya, kita senang kemudian mengumpulkan keluarga. Betul. Sehingga yang ada kemudian di prosesi pernikahan itu uang lamarannya apa istilahnya itu ya, uang panainya tinggi, itu bukan untuk kemudian memperkaya diri, tetapi untuk bersenang-senang, berbahagia bersama dengan keluarga besar, handetolan, kerabat dan seterusnya. Makanya mereka berpesta itu sampai berhari-hari. Iya. Seperti itu. Muatannya sih di situ. Muatannya di situ. Orang-orang ini ingin kemudian berbahagia bersama dengan keluarganya, sehingga yang jauh bahkan yang sampai di luar negeri itu dipanggil semua datang ke rumah. Betul. Sehingga memang membutuhkan biaya besar. Seperti itu. Siap. Ya, tapi Makasih kalau saya ada yang mau menikah sesuai dengan yang disyariatkan, ya silakan aja. Siap. Itu Tuh, tidak Bade masalah. dengerin ya. Bade dengerin tuh. Bang Juma bilang kayak gitu. Ya soalnya ini Bang Dewa, kita itu di Sulawesi terkadang yang bikin sulit anak-anak mudanya kita itu mungkin dari situ, dari faktor ekonomi biasanya sih. Jadi akhirnya anak-anak muda yang sekarang tuh banyak yang ya tanda kutip banyak yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, menghalalkan segala cara agar bisa sama-sama begitu. Jadi saya minta penjelasan kayak tadi itu Bang Zuma untuk ke orang-orang tua kita terdahulu gitu loh. Iya, tadi udah dijelaskan ya sama Bang Juma. Siap. Kalau itu budaya ya, kita repot juga kalau bicara mengenai soal budaya. Karena di dalam Islam itu sebaik-baiknya pernikahan itu adalah serendah-rendahnya mahar. Itu di dalam Islam ya. Kalau misalkan berlebihan, apapun berlebihan itu Allah pun tidak suka yang namanya berlebihan. Tidak suka.
kita tahu yang namanya sholat maghrib berapa rakaat bang? Sholat maghrib bang, Iya, 3 bang, 3 bang. iya. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau berlebihan, apakah itu sah atau tidak? Ya tidak 4 sah. rakaat misalkan. Nah seperti Ya, itulah. tidak sah. Jangan sampai kita berlebihan gitu kan. Dewa Ya, sendiri siap, waktu siap. nikah ya, waktu nikah, ya jujur aja Dewa sempat di hotel waktu nikah, di Hotel Aston, hotel yang paling mewah di Bogor. Cuma waktu belum jadi hotelnya belum, masih rumput. Gitu. Ah, dasar kampret. Tapi ini Bang Zuma ya, mungkin di zaman-zaman dahulu Rasulullah mungkin, atau ada yang berkenaan dengan kayak kita ini Bang Zuma, ada yang mengasih mahar selebih-lebih atau bagaimana Bang Zuma? Iya. Iya ada juga. Bukan cuma dari zaman Rasulullah. Ada juga yang memberikan mahar yang lebih gitu. Ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang menjadi tiruan orang-orang kita sekarang gitu. Siap, Atau siap, kalau siap. enggak gini Gurunda, kalau misalkan ada teman, sahabat atau saudara yang jauh gitu, dia tidak mampu untuk membeli tiket untuk menghadiri resepsi itu, boleh nggak itu sama si mempelai itu ditiketin dia Gurunda? Boleh, boleh. Saya Oh. saya sendiri kemarin kan saya nih ya. Saya tuh nikah saya itu bukan seperti yang tradisi sekarang. Saya nikah itu nikah syar'i, tapi kita tetap ngundang, meriah juga, dana juga nggak terlalu besar. Iya Pak, kalau Bisa, boleh berarti bisa saya kita nanti minta tiket OTD ya. Bisa meriah, bisa kita juga ngundang, tapi nggak mesti apa gitu ya. Ya udahlah, itu tradisi, kita nggak boleh membahas terlalu dalam ke sana. Siap, siap, siap. Kode- Makasih kode banyak kreatif Bang juga Zuma. budaya. Iya, iya. Para ustad, Siap. saya pamit ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Justru yang yang saya dari miris- kekristenan naik. Bentar. Yang saya miris begini ya, Bang Juma ya, sama Iya. Kang Satria. Pada saat nikah itu, kita tahulah berapa banyak pernikahan artis-artis, orang-orang kaya, begitu meriahnya, menghabiskan sampai miliaran rupiah, tapi ujung-ujungnya malah perceraian. Ini miris loh ini, yang seperti ini. Lebih baik orang tua kita yang dulu yang maharnya cuma beberapa rupiah saja, ternyata alhamdulillah awet sampai maut memisahkan. Betul tidak bang? Bang Zuma aku udah kirim ya bang. Iya, iya. Oke, silakan dilanjut dulu. Kesaksiannya Usti, dilanjut. Padahal kalau dipikir itu benar kayak kata orang tua saya, apalagi yang mau kau tengok kan, udah aku bilang berkali-kali, orang Islam itu tukang kawin, tapi kau nggak bisa dikasih tahu, tuh kata orang tua. Apalagi ngapain kau sholat, hah? Udah anak kau gak dikasih makan, dulu tuh yang kau bela-bela itu kan, mana sekarang? Apa yang kau bela itu? Apa yang kau dapatkan dari dia? Gak ada kau dapat apa-apa. Anakmu tuh kau tengok itu, gak ada dikasih makan. Otaknya perempuan aja. Apa lagi kau sholat? Balik lagi kau gereja. Itu ingat aku kata-kata itu. Kalau kita pikir-pikir, itu bener loh. Bener. Apalagi yang harus kutahan? Apalagi? Aku tuh sudah dihianatin. Dulu ku bela mati-matian, aku dihianatin, aku tidak diajari tentang agama ini, apalagi? Anakku tidak pernah dinafkahi, apalagi? Bahkan waktu aku Kristen, aku punya nama loh. Di gereja tuh aku ada nama. Hidupku tuh insya Allah makmur lah ya. Kita bilang bisa lah kalau itu Kristen tuh bisa. Apalagi sementara di Islam ini cobaan aku itu luar biasa ya Allah. Aduh luar biasa banget. Dan aku pernah mengatakan sekali itu, tapi hanya sekali ya. Dalam sholatku aku mengatakan, ya Allah kok gak adil, sangat tidak adil. Aku yang sendiri membesarkan anak, aku yang sendiri berjuang untuk anak, kok kasih kesusahan aja.
Tapi dia yang tidak pernah menafkahi anak, yang tidak pernah ingat terhadap anaknya, engkau kasih kesenangan aja. Kok nggak adil? Tapi seiring berjalannya waktu, aku berpikir, ini kawanku juga bilang waktu itu, nggak perlu Bu disesali. Oke, hidup ibu sekarang susah, tapi nggak tahu di akhirat. Siapa tahu itu ibu senang, dan justru Pak Salim yang menderita. Tapi aku pikir juga, ya bisa jadi. Di akhirat hidupku seperti di dunia seperti ini hidupku, tapi di akhirat kita nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri pun dia menginginkan hidup yang sederhana. Terus kenapa aku harus egois gitu? Ya sudah, jalanin aja. Dan sampai detik ini saya itu bercerai dari tahun 2011 dan sekarang 2023. Sampai detik ini, sampai saat ini, itu mantannya aku tidak pernah melihat anaknya. Tidak pernah. Dia tidak mau tahu anaknya. Padahal jelas-jelas di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran dinyatakan, hai kalian para suami, hai kalian para bapak, ingat, anak kalian itu tanggung jawab kalian dunia akhirat. Tapi dia tidak bertanggung jawab di dunia. Dan gara-gara tidak bertanggung jawabannya, sampai detik ini saya masih bertengkar dengan orang tua. Sampai detik ini. Itulah yang membuat aku merantau jauh. Karena apa? Males ribut sama orang tua. Jadi kalau jauh dia kan kangen sama anaknya. Sampai detik ini. Tuh, hanya karena satu laki-laki seperti itu, agamanya yang kena. Agama. Padahal yang salah pribadi orang itu. Gak ada niat untuk mualafin orang tua, Bunda? Itu dia, aku berharap ya. Aku kalau cerita orang tua mewek. Cerita yang lain deh. Aku kalau cerita orang tua itu mewek. Apalagi jelas-jelas di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa bapak aku itu bakalan masuk neraka. Padahal tidak ada seorang anak pun yang menginginkan anak bapaknya itu masuk neraka. Sampai hari ini aku berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada bapakku dan kami bisa masuk surga bersama-sama. Apalagi di usia bapakku yang sudah tua. Karena waktu aku janda, dialah yang menafkahi aku, dia mengurus aku sampai akhirnya aku pergi merantau. Dan aku adalah salah satu anak kesayangan bapakku. Jujur, setiap aku sholat, aku selalu ingat bagaimana bapakku yang memeluk aku. Dan bagaimana nanti di akhirat aku tidak bisa memeluknya. Aku selalu ingat doanya Nabi Ibrahim yang mendoakan bapaknya, tapi Allah menolak doanya. Seorang Nabi Ibrahim aja doanya ditolak oleh Allah, di mana dia mendoakan bapaknya. Dan begitu juga dengan aku, yang seorang manusia yang tidak ada sempurna, selalu berharap kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah. Tapi orang tuaku dia usianya sudah tua, apa mungkin dia menjemput hidayahnya? Terus sekarang Bunda biaya sehari-hari buat makan dan untuk membiayai anak itu didapat dari mana, Bunda? Aku tukang khusus wanita dan anak-anak. Ya kadang urut. Kadang sepi, kadang juga rame, ya kan? Ya tergantung lah. Itu cuma dari bulan 10 sampai detik ini urut sepi ya. Tapi harus yang alhamdulillah Allah tidak membuat aku dan anakku kelaparan. Alhamdulillah. Walaupun Amin. kami hidup secukupnya, tapi kami bisa makan, bisa minum. Itu alhamdulillah banget. Itu sampai anak hafiz Quran itu perjuangan Bunda berarti ya? Masya Allah. Jadi ceritanya anak aku kelas 3 SD disuruh ngaji, katanya pergi ngaji, tapi ikro 4 mulu, ya kan? Akhirnya ternyata guru ngajinya anakku Pak RT di tempat tinggalku. Pas aku minta sembako corona ya, dan aku tidak pernah loh minta sembako corona, cuma pada saat corona pertama kali seminggu itu benar-benar di rumahku udah habis apa-apa, orang urut juga gak ada, mau gak mau aku jumpain RT,
Nah disitulah diceritain RT bahwa anakku tidak ngaji-ngaji. Nah itu di bulan puasa aku berdoa, ya Allah, aku berharap memang ya doa bulan puasa itu Masya Allah ya dikabulin. Aku itu orang tidak mampu dan aku orang pas-pasan, berharap anak masuk pesantren. Ya siapa di sini pada tahu ya sekolah pesantren itu mahal ya. Itu yang aku minta kepada Allah. Dan aku tidak mencari orang yang mau mensekolahkan anakku, tapi seiring berjalannya waktu Allah sendiri yang memberikannya. Jadi ada orang kita bilang dari kejaksaan tinggi di Bintan ya, menelpon, istrinya menelpon saya, katanya Mbak Esti anaknya masuk pesantren, saya biayai. Itu saya kaget, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok ibu ngomong gitu? Ya saya tahu Mbak Esti pengen anaknya masuk pesantren. Ya harapan saya supaya dia pada baca Quran. Ternyata saya berharap dia baca Quran, ternyata yang saya dapat dia hafal Quran. Itu rezeki yang terbesar juga. Walaupun sekarang saya dikasih cobaan sama Allah, anak saya lagi diuji mentalnya, dia tidak mau sekolah. Dia tidak mau sekolah, ya udah saya biarkan aja dia nggak sekolah. Mau 1 tahun ini, insya Allah tahun depan dia mau sekolah, disekolahkan lagi. SMP SMA itu? SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh Bang Dewa. Udah siap Bang Dewa? Enggak. Dewa lagi menunggu yang masih PAUD. Ini masih setia Dewa. Dia masih PAUD Bunda, perempuan. Jujur ya, kalau saya terharu ya, seorang ibu membesarkan anak dengan jerih payah sendiri sampai anaknya ini hafiz Quran, Masya Allah. Tapi sebenarnya ya perlu kalian ketahui ya, buat teman-teman yang typing di bawah, saya kasih tahu. Sebenarnya cobaan yang terbesar itu kalau menurut saya ya, ini pribadi saya ya, cobaan yang terbesar yang tidak bisa dihindarin, berdebat dengan orang tua. Itu susah dihindarin. Berdebat. Aku lebih baik udah berantem sama temen ya, tumbuk-tumbukan, main pancung sekalipun lebih baik daripada sama orang tua. Bener. Karena apa? Kita melawan dia aja itu udah gak bisa. Ngelawan itu kayak ingat aja, kalau gak ada bapak aku gak sekolah aku gitu, kalau gak ada bapak aku gak hidup aku gitu. Jadi susah. Cobaan yang terbesar adalah berhubungan dengan orang tua. Susah banget. Jadi jalan ini saya kasih tahu buat kalian ya, ini pengalaman saya. Jalan satu-satunya menghindari ocehan orang tua, pergilah merantau jauh-jauh. Seperti yang saya alami, saya merantau jauh-jauh. Itu hindaran yang paling terbesar. Boleh dicoba. Ya, ini ada Sangkuni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim dan berikan kesempatan saya untuk bertanya sama Bang Zuma, karena saya sangat berharap sekali bisa bertanya sama Bang Zuma. Karena saya sangat ngefans sama Bang Zuma, setiap live saya selalu mengikuti beliau, apalagi di YouTube. Saya sangat salut sama Bang Zuma. Cuman ada yang kayak bertentangan dengan hati saya. Silakan. Iya, Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Zuma, saya pernah membaca Al-Quran itu di ayat Al-An'am ayat 108 ya. Di situ tertera jelas, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah. Itu terkadang saya kalau menghubungkan sama Bang Zuma terkadang juga over control juga, memaki, dan sehingga mereka juga memaki. Itu gimana pandangan Bang Zuma? Soalnya saya benar-benar ini ngefans sama Bang Zuma, saya sangat salut sama Bang Zuma. Saya ini di sini hanya bertanya, Bang Zuma. Iya, baik. Terima kasih. Jadi di Al-Quran surah apa tadi? Surah Al-An'am ayat 108, memang di sana ada perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah. Seperti itu dalilnya.
eh, di mana perintah ini jelas, jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Di sini perintahnya jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kalau kita balik, mereka memaki Allah, apa yang kita lakukan? Ini kan posisinya kita tidak sedang memaki sembahan mereka. Islam mana, apologet mana yang kemudian tampil monolog, membahas, menghujat, menista, menghina, atau memaki daripada Yesus? Boleh Anda tunjukkan kepada saya apologet Muslim yang mana yang memaki-maki Yesus? Yang kami praktekkan adalah mereka memaki Allah. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim terhadap mereka, maka umat Islam harus berlaku keras. Nah, kalau saudara miris melihat saya memaki Yesus, tunjukkan saya memakinya di mana. Itu satu. Yang kedua yang harus saudara pahami, keberadaan saya pribadi sebagai apologet itu dikarenakan karena mereka yang menghujat Allah. Betul ayat ini tidak bisa diragukan kebenaran ayat ini. Jangan engkau memaki sesembahan mereka, oleh karena ketika kamu memaki maka mereka akan memaki Allah. Nah, sekarang kalau mereka memaki Allah tanpa kita memaki sesembahan mereka, kita diam gitu. Kita diam aja. Kalau ada orang di hadapan Anda memaki Allah, apakah kita dianjurkan di Islam diam? Tolong saudara Sengkuni, bisa enggak? Kalau ada yang memaki Allah, menghujat Allah di publik, di mana Anda tahu itu akan melahirkan sebuah konflik besar, akan melahirkan kemarahan umat mayoritas di negara ini, Anda yang tahu tentang Bible, Anda yang tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah manusia, dan di dalam kitabnya diceritakan sebagai makhluk terkutuk, Anda diam aja gitu. Enggak, Bang Bima, melawan. Itulah dia, illalladzina zalamu minhum. Ya, jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik, kecuali dengan orang zalim di antara mereka. Kita ngapain terhadap orang zalim itu? Ya harus keras, harus tegas kepada mereka. Tegas bukan dalam arti kata perang fisik, kecuali kalau mereka yang memulai untuk perang, menyerang duluan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang apologet Islam yang menyerang-nyerang sembahan mereka tanpa dasar pijakan yang benar, saya Zulkifli Abbas yang akan melarangnya lebih dulu. Kalau saya akui, saya pernah mengatakan Yesus itu nete. Betul, saya pernah katakan itu. Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Betul, saya pernah mengatakan itu. Yesus memerintahkan murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Betul, saya pernah mengatakan itu. Apalagi yang pernah saya katakan? Ya, saya pernah mengatakan Yesus menikah. Betul, saya pernah katakan itu. Nah, sekarang hujatan-hujatan yang seperti apa yang masuk dalam ranah hujatan? Yesus nikah, diceritakan di dalam kitab mereka Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istri. Kan gitu. Apalagi Yesus mati terkutuk, Galatia 3 nomor 13. Apalagi Yesus nete, Lukas 11 nomor 27. Apalagi
Semua yang saya katakan itu yang tertulis di dalam kitab mereka. Bandingkan, di kitab kita dikatakan lam yalida wa lam yulada. Allah tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak. Tapi apa yang tertulis di dalam kitab mereka? Anak Allah. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Apakah ini hinaan? Apakah ini penistaan? Penistaan. Itu jelas penistaan. Maka matilah anak Allah. Siapa anak Allah ini? Yesus. Kenapa mereka memplesetkan kata Allah? Karena mereka menjual bukan yang di mulut. Yang mereka jual ada yang tertulis. Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah A-L-L-A-H. Mereka baca Allah. Kenapa? Karena mereka ingin menjual tulisan Allah yang ada dalam kitab mereka. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ketika kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan kristenisasi di Jawa, apa yang mereka lakukan? Tokoh-tokoh agama mereka sebut dengan Romo. Ada nggak yang sadar di sini? Yang mana yang pantas disebut Romo oleh orang Jawa? Tokoh agama kah? Atau tokoh bangsawan? Lalu kenapa kemudian muncul istilah Romo di dalam agama mereka? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa latar belakangnya? Apa misi yang ingin dicapai? Karena mereka ini adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang diperintahkan untuk cerdik. Sampaikan Yesus meski dengan cara bohong, meski dengan cara dusta. Itu ada di dalam kitab mereka. Diutus mereka di tengah-tengah golongan yang di luar dari mereka, seperti apa yang dikatakan? Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Maka kemudian mereka sama diperintahkan seperti itu. Nah, ini orang Jawa nggak sadar ini. Ketiga, kenapa kemudian Al-Quran kenapa kemudian surat kabar mereka ganti dengan kata koran? Ada apa? Kenapa surat kabar yang tadinya sudah bagus namanya surat kabar diganti menjadi koran? Siapa yang mau direndahkan di sana kira-kira? Yang sudah jelas-jelas surat kabar itu adalah tulisan yang menceritakan satu pengabaran, surat kabar. Tapi seketika diganti menjadi koran. Emang koran ini bahasa apa? Bahasa Indonesia gitu? Tidak. Tapi kenapa kemudian kekuatan yang mereka galang menggantikan surat kabar dengan sebutan koran? Semata-mata untuk menista ajaran Islam. Nah, kita mau diam? Gak mungkin kita diam. Ya, kecuali kalau tak ada iman dalam diri kita ini, ya silakan aja diam, tidur, protes kepada apologet yang keras terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Karena mereka ini bukan ahli kitab. Mereka bukan ahli kitab. Mereka adalah ahli terjemah. Mereka adalah pengikut ahli kitab menurut pemahaman mereka. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah bukan ahli kitab. Mereka diceritakan dalam Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka adalah kaum buta huruf yang tidak mengerti tentang kitab suci. Coba Anda tanya, Tuhan senior siapa namanya? Bapak. Yang junior lahir abad pertama, anak. Setelahnya yang turun di Sungai Yordan, Roh Kudus burung merpati. Ada berapa wujud? 3. Berapa Tuhan Anda? 1. Buta huruf. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saudara saya membawa ayat suci Al-Quran, wala tasubbun ladzina yad'una, itu betul. Jangan kamu menghina, jangan kamu memaki sesembahan mereka, apa yang mereka sembah selain daripada Allah, min dunillah. Ya, karena mereka akan menghujat Allah. Nah, sekarang pernyataan yang ada adalah mereka yang menghujat Allah. Kita tidak pernah menghujat Tuhan mereka.
Lantas kemudian kita diam aja gitu. Gak bisa dibiarkan. Kita harus tampil kemudian meluruskan mulut-mulut mereka yang serong kiri, serong kanan, lidah mereka yang melilit-lilit kesana kemari, mencari kelemahan Islam. Kalau semua Islam di Indonesia ini tertidur, para ulama hanya sibuk mendakwai orang yang datang ke masjid, lalu bagaimana dengan umat Islam yang tidak ke masjid? Siapa yang harus memperingati mereka? Kalau para apologet ini juga tangannya dikebiri, kakinya diikat, mulutnya dikunci, lalu umat Islam anak-anak muda yang tidak pernah ke masjid, karena kita belum pernah menemukan ada seorang ulama berjalan layaknya mereka, sudah berani kemana-mana, ke halte, ke terminal, ke pasar-pasar, mereka menyuarakan Bible mereka. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu sudah ada tuh. Sudah ada di Monas keliling, menjajakan kayak sales, menjajakan seperti itu. Ada nggak di antara kita orang-orang cendekiawan Muslim kita yang melakukan seperti itu? Nggak ada. Jadi yang memahami Al-Quran hanya mereka yang masuk ke masjid. Sementara anak muda kita, generasi muda kita berkeliaran di luar, disuapin, disusupin, dikasih makanan-makanan enak, dikasih hiburan-hiburan enak, dikasih pendidikan gratis, kesehatan gratis, makanan gratis, akidahnya tergadai, kita tinggal diam gitu. Tiba-tiba saja di samping kiri kanan kita dibangun kandang binatang, kandang domba. Kita nggak sadar. Hari ini kita masih bersama ke masjid, bulan depan dia masuk gereja, kita tidak sadar. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Serulah manusia dengan cara yang baik. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi di antara orang mereka ada yang zalim, maka tugas kita menyampaikan dengan tegas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tetapi jangan coba-coba untuk menyentuh akidah Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Seperti itu saudaraku Sengkuni, bahwasanya kami apologet muslim, apa yang kamu dengarkan tentang Bang Suma menghujat Tuhan mereka, memaki Tuhan mereka, mungkin saudara saya belum paham apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Sebenarnya yang memaki Tuhan mereka adalah mereka sendiri, bukan saya yang memaki. Ulangan 21 nomor 23 jelas sekali katakan, barang siapa orang yang dibunuh setara dengan penjahat, maka jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Kalau orang itu mati disalib dan kematiannya itu setara dengan penjahat kelas kakap, jangan kau biarkan tanah yang diberikan oleh Tuhanmu untuk disentuh oleh mayatnya. Makanya mayat Yesus itu tidak sampai lewat waktu maghrib. Kenapa? Dia disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Sekarang yang menista siapa? Sementara kitab suci kita mengatakan, sesungguhnya aku ini diutus oleh Rabbmu untuk menyampaikan kepada kamu tentang lahirnya seorang laki-laki suci. Subhanallah, dia disebut laki-laki suci di dalam Islam. Dia disebut sebagai manusia yang setara dengan perampok di dalam kitab suci mereka. Lalu kemudian dalam kitab mereka, dalam Galatia 3 nomor 13, dengan matinya Yesus secara terkutuk, dia telah membebaskan kita dari kutuk Torah, sebagaimana ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mereka maksud terkutuk ini? Yesus. Adakah ajaran seperti itu di Islam? Tidak. Jadi yang menghinakan, yang menistakan Tuhannya mereka sendiri. Justru apologet Islam itu datang kemudian untuk mensucikan nama Yesus dari penistaan-penistaan yang mereka lakukan. Nah, itu yang perlu saudara saya pahami, bahwa ketika Anda melihat dari sudut kacamata yang lain terhadap apa yang saya sampaikan selama ini, ya saya maklum. Mungkin Anda melihat dari satu sisi saja. Tapi pahamilah saudaraku, saya pribadi tidak pernah berdiri untuk memaki sesembahan mereka. Yang ada adalah saya menerapi otak-otak mereka supaya mereka berhenti menghujat Allah.
agar kiranya damai sejahtera bisa terjadi di negara kita ini. Saya rasa seperti itu. Demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Dong, nambahin sedikit. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Saya mohon maaf. Gak Bang apa-apa Sugeng, saudaraku, nggak usah. Ini sedikit adalah dong. pertanyaan dan masukan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Silakan. Suara aku kedengeran nggak, Bang? Iya, kedengaran deh suaranya. Tapi Bang kayak suara Sengkuni laki-laki. izin. Oh, aku izin. Izin Bang Sengkuni. Gini Bang Sengkuni, memang banyak sih orang-orang tuh salah paham dengan yang kami lakukan karena mereka memikirkan efek domino dari yang kami lakukan. Tapi Bang Sengkuni perlu diingat, aku pasti banget ya, Bang Zuma ini bukan tipikal orang yang suka bertengkar atau berdebat. Hati beliau lembut kok. Aku juga begitu, nggak suka sebenarnya berdebat. Tapi kita nggak bisa menghindari perdebatan. Sama ya seperti Rasulullah itu, nggak mungkin Rasulullah itu suka berperang. Tapi masalahnya Rasulullah nggak bisa menghindari diri beliau jadi panglima perang. Nah, jadi ada hal yang memang kita tidak bisa hindari, ada yang memang hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi bukan berarti semua yang kita tidak inginkan itu tuh baik gitu loh. Ya kan? Kita kan ada dalilnya tuh, bisa jadi kau tidak menginginkan berperang, tapi berperang itu baik bagimu. Bukan berarti perang itu sesuatu yang jahat, enggak, karena kita ada asbab dalam melakukan apapun itu gitu loh. Nah, jadi Bang Sengkuni, satu lagi ya, memang perbedaannya antara dai, ulama dengan yang kami lakukan di sini itu, kami lebih mengedepankan komparasi, menunjukkan dalil di kitab mereka, dan kami memang berfokus mempelajari juga kitab mereka, Bang Sengkuni. Mungkin itu aja sih ya, silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Zuma dan semuanya. Jadi saya sudah tercerahkan. Sekali lagi terima kasih ilmunya. Mohon maaf ya Bang Zuma. Saya terus Sama-sama, Nggak Bang apa-apa. Sengkuni. Saya malah Baik. berterima kasih saudaraku, dengan pertanyaan saudara ini banyak orang tercerahkan, karena memang tidak sedikit orang yang menghujat pribadi saya karena zona yang saya ambil ini adalah zona yang menurut mereka itu keliru, salah gitu. Tapi dengan adanya saudara menyatakan itu, ya saya sampaikan yang sebenarnya, bahwa bukan kita yang menghujat, mereka yang menghujat. Kalau kita melihat ya, sedikit lagi ya teman, kalau kita melihat mulut mereka itu berapi-api mengatakan Allah, Allah, Allah Bapa, Allah Anak, itu adalah hujatan yang sangat menusuk Islam sebenarnya. Cuman kita nggak sadar gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata Allah itu dalam perspektif bahasa Indonesia, dan tidak mungkin dalam perspektif bahasa Ibrani. Karena Allah dalam bahasa Ibrani itu adalah sumpah serapah. Itu nggak mungkin. Atau pohon, Alef Lamet He, di dalam bahasa Ibrani nggak mungkin mereka menggunakan Tuhan mereka pohon bapa, pohon anak, nggak mungkin. Atau sumpah serapah bapa, sumpah serapah, nggak mungkin. Tujuannya adalah Allah. Semata-mata tujuannya adalah Allah. Artinya ini hujatan, ini hinaan, ini penistaan terhadap Islam. Tapi kita tidak sadar, bukan cuma mulut mereka yang menista Islam itu. Kitab yang mereka bentuk, kitab yang mereka karang, itu adalah kitab yang digunakan untuk menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tulisan Allah. Dulu kalau Anda melihat cetakan pertama, mereka masih ada kata kiblat, masih ada kata Ka'bah, masih ada kata Isa Al-Masih. Karena target-target mereka di poin-poin basis-basis mereka itu tercapai sekian persen, maka sedikit demi sedikit istilah-istilah Al-Quran dihapuskan dalam kitab mereka. Besok hari kalau apologet mati sampai penerus, ada lagi apologet yang bisa meneruskan misi dakwah ini, mereka berhasil 50-50 di negara ini. Yakin dan percaya, istilah Alkitab, Nabi, Rasul, Allah itu sudah tidak ada dalam kitab mereka. Semuanya akan kembali ke dalam bahasa paganisme, yaitu bahasa Yunani. Alkitab akan mereka sebutkan Biblos. Mereka akan melenggang dengan enaknya mengajarkan ke generasi muda, Bibloslah kitab yang difirmankan oleh Theos. Tapi sekarang mereka masih susah karena mereka masih minoritas. Makanya mereka masih menggunakan kata Allah, masih menggunakan kata Alkitab. Camkan ini,
Besok hari Bang Suma sudah nggak ada, mereka sampai 50-50, kitab mereka tidak akan lagi mereka sebutkan Alkitab. Mereka akan menggunakan pakaian yang sebenarnya. Sekarang mereka hanya menyamar-nyamar. Mereka hanya menyamar-nyamar. Makanya mereka menggunakan kata Alkitab. Sebenarnya lidah mereka berat untuk mengatakan itu, kecuali di antara orang-orang yang awam di antara mereka. Sebenarnya mereka sangat-sangat tersakiti menyebut kata Allah itu. Mereka sebenarnya cinta dengan kata Yahweh, tapi karena mereka punya misi, mau tidak mau mereka harus memaksa diri mereka memikul salib, mereka menyebut kata Allah yang sebenarnya mereka jijik menyatakan itu. Itu yang perlu saudara-saudara tahu. Begitu Bang Suma dan kawan-kawan sudah tidak ada, mereka 50-50, maka yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Yahweh atau Theos. Tidak akan Anda temukan lagi huruf A, L, L, A, H di dalam kitab mereka. Camkan itu baik-baik. Demikian, silakan. Ya, Oke ini Bang RH. terima kasih. Ya, lanjut. Bang RH dari Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Apa? Kristen dia. Oh, Kristen. Silakan kalau mau membantah atau mau bikin tema silakan, Bang. Saya boleh tanya gak? Kalau agama Kristen, saya mau tanya di Kabur. Ulangan 23, malah turun. Ini buat Kabur. yang agama Kristen yang bisa naik ya ke atas. Saya punya pertanyaan di Ulangan 23 ayat 1 sampai 2. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, dari mana kita mengetahui itu anak haram atau tidak? Dan kalaulah anak haram itu tahu dia anak haram, bukankah dia malu? Dia tidak bisa masuk ke dalam ibadahnya Tuhan. Tolong bisa ada jelasin nggak di agama Kristen? Ya, ini ada Bang Ruby. Selamat malam Bang Ruby. Ya malam. Bang Kristen Muslim. Kristen. Ya, silakan kalau mau membantah, menyanggah atau mau bikin tema baru silakan. Aku tema baru sih. Oh, silakan. Tema Tentang apa yang tentang Allah tadi yang disampaikan Bang Zuma tadi. bagus itu. Silakan. Ya. Maksudnya temanya Allah aja. maksudnya gini. Ya. Allah ini kan asalnya dari Elohim. Dari Elah bahasa Aram. Elah. Paham kan? Sebelum Allah disebut dalam Al-Quran, orang Kristen itu sudah memakai nama Allah. Bahkan Boleh orang-orang nunjukkan, kafir, abang boleh nunjukkan bukti? orang-orang kafir juga sudah. Nggak, boleh Tunggu dulu. nunjukkan bukti Bang, bukti. Kalau cuman opini seperti itu kita butuh bukti. Sekarang gini aja, ayah Muhammad aja itu namanya Abdullah. Ya, terus ayahnya Muhammad, Namanya Nabi Abdullah. Muhammad itu orang Kristen Itu rupanya. sebelum Al-Quran ada. Iya, Paham, betul. Iya, kan? Karena dengarkan. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal Allah. Sekarang Anda buktikan dulu, Kristen mana yang Anda katakan menyebut nama Allah, yang mana tuh? Kristen Arab. Mana buktinya? Ada bukti? Aku ndak bisa kirim Ada bukti soalnya aku ndak bisa Disebutkan pakai. aja, disebutkan Berarti aja. Anda, Al-Muqaddas berarti mana? Anda sama seperti Paulus, bercerita tentang sesuatu yang tidak dia lihat. Sedangkan jadi ayah Muhammad itu Abdullah. Ayah Muhammad memang saudara pikir dia Kristen? Dia itu kafir. Dari mana Anda mengatakan dia kafir? Dia itu keturunan siapa? dari Paulus. Dengar dulu, Paulus maksudnya apa? Ya, Paulus kan itu orang kafir kan dia? Jadi kamu bilang ayah Muhammad itu Paulus? Ya, maksud saya Anda mengatakan Kamu itu mau berdebat atau gimana? ini kita sudah berdebat, Bung. Kita ini kita bicara sudah tentang ayah Muhammad kok. Ini kita sudah berdebat. Ini kita sudah berdebat tuh. Iya, tenang, nggak usah dulu. Anda membawa fitnah ke sini mengatakan orang Kristen sudah menggunakan kata Allah, mana buktinya?
Sekarang gini aja. Saya tanya dulu. Anda ngerti nggak kitabnya orang Kristen diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Aku kurang tahu pasti. Ya kalau tidak tahu tunggu. jangan kayak Paulus, jangan kayak Tunggu, penulis kitab Anda yang tidak tahu Tunggu, pasti aku tapi baca ngomong rangkul, seenak aku baca perutnya rangkul. tentang Yesus. Oke. Hmm. Allah itu Meledak. berasal Kok Allah dari lagi? Kok Allah lagi? bahasa Aram. Dengar dulu. Allah di Dari mana? bahasa Coba Arab coba. itu elah. Apa? Apa Allah? Elah apa? Elah apa? Kamu itu udah paham bahasa Aram makanya ndak apa. Ya coba apa? Nah, Apa bahasa Aram coba? Dengar dulu. Turunannya ke bahasa Ibrani itu Eloah atau Elohim. Elohim itu bahasa Makanya Arabnya bahasa apa? Arab itu Bahasa Ibraninya Allah. apa Elohim? Bahasa Arabnya Elohim itu apa? bahasa Arab Allah. Ya nenekmu kiper. Gak ada ilmu sok-sokan. Elohim dalam bahasa Arab itu ilahun. Dengar dulu aku udah jelaskan, nggak usah potong-potong. Jadi Allah itu dari Al-Ilah. Contoh Bismillah itu Al-Ilah dengar dulu. lagi Al-Ilah. Bismillah itu tidak ada alnya, hilang. Alnya hilang. Yeay. Jangan teriak-teriak, ini bukti. Terus? Al itu dalam bahasa Inggris itu D. Terus? Jadi Bismillah itu D-nya hilang, hanya lah. Karena dia itu berasal dari Al-Ilah. Bahasa Ibraninya itu Eloah atau Elohim. Bahasa Aramnya itu Elah. Kata Bismillah itu berasal dari bahasa Aram itu Besum Elah. Nah, terus kenapa kamu dalam bahasa dengar dulu, dalam bahasa Ibrani itu Besem Elohim. Besem Elohim. Terus dalam bahasa Arabnya itu Bismillah. Terus dalam bahasa Yunani? Makanya kau harus paham dalam itu. bahasa Yunani apa? Aku ndak paham bahasa Yunani. Kalau kamu paham kitabnya orang, agama kitabmu sendiri kamu nggak paham. Ini gimana ini? Maksudnya gimana? Loh, kok tanya saya? Kitabmu itu kan bahasa Yunani. Kita ini bicara tentang Allah. Iya betul, makanya saya katakan kalau dikatakan Besem Elohim, Bismillah dalam bahasa Arab. Nah kalau dalam bahasa Yunani apa? Allah. Kenapa kau kaitkan dengan Yunani, bahasa Yunani? Lah, itu kan kitabmu, Bung. Loh, kita sebentar temanya Bunda, apa? ini Presdian minta aja permintaan naik dari tadi menantang Gurunda Juma di bawah, minta naik aja, nanti saya naikin. Unedipa monitor nggak Unedipa? Tidur. Presdian silakan ajukan naik Presdian. Nantang Gurunda Juma dari di bawah. Nyepam terus. Uni Rifa kadang bukan tidur bang, dia buka room, kadang dia buka room 2. Dia di sana kadang gitu dia. Keteteran dia. Besem Elohim, Bismillah kata dia kan. Nah dalam bahasa Yunani apa? Gak ada ilmu. Kabur. Nah, berarti kesamaan antara Allah dengan Eloh sama, diakuinya dia. Berarti Tuhan yang umat Islam adalah Tuhannya Musa berarti. Yang mana? Yang ini, yang Masaha ini. Kurasa nggak berani. Itu yang nantang di bawah. Nah, ini teman Masaha. saya yang baik ini. Iya. Yang mengatakan Divisi, Tuhannya silakan. 2. Divisi. Silakan Bang Masaha dilanjut aja tadi tentang Allah. Saudara Masaha masih ingat? Aku mau
Dwi Masih, Tunggal, masih, Pak Mas masih. Dwi Tunggal. Mis. Iya. Eh, Kalau menurut aku, kenapa umat Islam keberatan dengan kata Allah itu di Alkitab? Karena sepanjang tulisan. Bukan keberatan, Bang, bukan keberatan. Kalau kata Allah itu ditempatkan pada tempat yang sebenarnya nggak masalah. Tapi ini kan dikatakan Allah punya anak. Oh, ya, ya, ya. Iya, soalnya ya, sepanjang itu tulisan itu nggak itu kan pakai tulisan Latin. Kalau pakai tulisan Arab, iya salah gitu loh. Ya kan tidak mungkin kemudian bahasa Arab masuk di dalam kitab saudara. Sedangkan kami bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Karena kan kalau di Wikipedia itu Allah itu kan dari al dan ilah. Nah, sedangkan kalau dari